kami di ruangan ini agar kami tetap fokus untuk mendengarkan dosen kami mengajari kami. Berkati juga dosen yang akan mengajari kami, berikan dia hikmat yang daripadamu, berikan juga kesabaran untuk mendidik kami. Terima kasih Tuhan, banyak pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan yang menghapuskannya agar tidak terhalang oleh berkat-berkat yang hendak Kau salurkan dari kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, makasih. Saya mohon izin nanti kita agak cepat pulang karena ada tugas yang harus saya kerjakan. Nanti kita pukul 15.15. Saya mohon izin kita cepat pulang ya. 15.15. Tapi saya tidak akan mengurangi makna dari bobot belajar kita ya. Ya, minggu yang lalu siapa yang belum selesai KRS-nya? Mengabsen. Yang saya suruh perbaiki. Semua sudah oke. Rafael, mana Rafael? Sengurus. Ya, itu membuat saya agak lama menyelesaikan silabus karena tergantung terhadap dia. Nanti saya masukkan dia, ternyata tidak ikut, atau tidak saya masukkan, ternyata dia ikut. Tapi dengan tidak hadirnya dia, maka saya sampaikan bahwa dia tidak akan masuk lagi di ruangan ini. Ya, saya akan finalkan silabus, tidak akan memasukkan lagi orang yang tidak punya nama di kelas ini. Nanti sarankan sama mereka dia supaya cuti, karena kalau ke semua mata kuliah seperti itu, lebih baik dia cuti, karena itu sudah mengganggu proses pembelajaran. Ini sudah pertemuan yang ke-7. Kalau sudah pertemuan ke-7, sudah sulit ditolong. Ya, karena kita hanya 5 kali absen. Oke, saya akan panggilkan nama-nama kita. Andre, Angelin, Antonius, Arto, Ariando, Dela, Delvi, Erik, Evan, Krista, Gina, Gracia, Hokop, Ike, Inka, Joshua, Joy, Keisha, Kevin, Tiki, Mei, Monang, Nathanael, Nermi, Reski, Reika, Sanni, Selvi, Sri, Friska, Wendy, Wiratami, Yesi yang sakit ya? Yuda, Yulian, Yunar, Joyce. Oh, ini Rafael enggak apa ya? Oke, tanda tangan lagi ini. Minggu depan kita sudah masuk pada absen final. Ya, hari ini kita akan melanjutkan sebuah pokok bahasan. Ini dalam rangka materi ini yang akan terakhir sebelum laporan baca. Laporan baca mulai minggu depan. Nanti bukunya diminta dari kelas B ya, karena bukunya mungkin tidak ada di perpustakaan. Diminta besok, saya mungkin besok akan berikan itu untuk di copy. Materi yang akan kita bahas hari ini ialah
serbuan filsafat timur. Ini materi supaya apa? Saya sampaikan materi ini supaya kalian lebih komprehensif melihat bagaimana pergumulan dari filsafat Indonesia, dari serbuan filsafat timur lainnya. Nah, jadi kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana modernisme filsafat timur dengan melihat modernisme filsafat barat. Lalu bagaimana filsafat timur itu masuk ke Indonesia, dan sekarang kita melihat bagaimana pengaruh masuknya filsafat timur lainnya ke Indonesia dan apa akibatnya. Nah, kita akan melihat yang pertama itu filsafat kedatangan filsafat Cina. Bagaimana filsafat Cina datang ke Indonesia? Ini yang perlu kita lihat nanti, sehingga kita akan melihat bagaimana filsafat Cina, tanda petik di sini menyerbu, ya menyerbu bukan berarti perang, tapi masuk memengaruhi kebudayaan, pikiran, dan budaya Indonesia. Nah, itu dimulai dari terjadinya perang besar dinasti di Cina. Ada dua dinasti yang berperang waktu itu, yaitu dinasti Yao dan dinasti Zhou. Dua dinasti ini berperang antara dua dinasti ini, sehingga rakyat Cina terpaksa mereka akan pergi ke luar negeri, emigrasi itu keluar dari negara Cina, termasuk ke Indonesia. Ada juga ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, termasuk ke Indonesia. Mereka emigrasi. Kalau imigrasi kan di antara masuk ke Indonesia atau keluar atau masuk dari negara lain ke negara kita. Tapi emigrasi dari negara kita pergi keluar. Nah, orang Cina keluar dari negaranya karena pertarungan antara dinasti Yao dan Zhou. Dan itu disebut dengan emigrasi pertama orang Cina ke Indonesia. Itu emigrasi yang pertama. Pada saat mereka datang ke Indonesia, yang mereka bawa adalah kebudayaan berunggu dan besi. Dan ini menggantikan kebudayaan batu atau megalitik dan kebudayaan kayu yang primitif. Nah, imigrasi Cina yang pertama ini pada masa pemerintahan Yao dan Zhou membawa sebuah kebudayaan baru ke Indonesia, yaitu kebudayaan perunggu dan besi. Dan itu menggantikan kebudayaan megalitik, yaitu kebudayaan batu, karena di Indonesia waktu itu masih menggunakan batu, memahat batu untuk sebuah tempat tertentu, atau memahat batu untuk tulisan-tulisan dan sebagainya. Nah, ini yang digantikan oleh imigrasi Cina pertama. Dan kemudian ketika mereka datang ke Indonesia, yang menarik ialah mereka tidak membawa budaya mereka secara utuh. Artinya begini, mereka yang datang dari Cina itu kan tidak satu tempat, tidak satu daerah, dari berbagai daerah. Misalnya seperti kita pergi ke luar negeri, emigrasi. Indonesia kan ada pernah emigrasi pada saat penjajahan Belanda. Orang Indonesia emigrasi ke Suriname. Itu kan sekarang itu kan negara Suriname, ya. Di sana banyak orang Indonesia, khususnya suku Jawa, dibawa ke sana. Jadi kebudayaan mereka Jawa, bahasa mereka Jawa di sana. Tapi itu juga negara lain.
Mungkin dari Indonesia mereka juga bawa dulu ke budaya masing-masing. Mungkin tidak hanya orang Jawa yang dibawa dulu ke sana. Bisa orang Sunda atau orang Betawi atau orang Madura. Tapi di sana mereka mungkin ya kemungkinan mereka mempertahankan budaya Jawa dan sebagainya. Tapi orang Cina yang datang ke Indonesia itu dari berbagai tempat dan dari berbagai filsafat. Misalnya ada dari Lao Tzu, ada Konfusius, ada Moji, ada Mencius, ada Han Weiji dan Chuang Tzu dan macam-macam. Tapi sampai di Indonesia mereka tidak menerapkan itu di daerah di mana mereka tinggal. Tetapi mereka lebih memilih adaptif terhadap budaya-budaya lokal yang mereka jumpai. Misalnya ketika mereka di daerah Batak, mereka menjadi orang Batak, tahu bahasa Batak. Kalau mereka di tempat Jawa, mereka bahasa Jawa, tahu bahasa Jawa. Atau daerah Minang jadi bahasa Minang. Itu orang Cina, emigrasi yang pertama. Tapi tetap mereka mempertahankan bahasa mereka, budaya mereka secara pribadi. Artinya mereka tidak membawa tradisi mereka itu dan mereka terapkan di Indonesia. Sehingga ada budaya Cina di Indonesia atau suku Cina. Kan nggak ada suku Cina di Indonesia. Tidak ada. Tetapi mereka tetap mempertahankan bahasa mereka. Jadi sebab nanti kalau kalian belanja ke toko Cina, berapa C atau berapa ko, kan dia bahasa Cina dengan istilah suaminya. Kasih soalnya dicoba sih bahasa. Kasihlah itu murah atau kasih aja mahal di orang Indonesia itu. Terserah. Buru-buru mereka gitu. Jadi bilang, oh itu murah 10.000 kan. Padahal aturan 5.000 kian. Tapi nggak tahu kita bahasanya. Makanya kalau supaya kalian jangan dibodoh-bodohi, kalau di Asia belajarlah bahasa Cina, bahasa Mandarin. Karena untuk menguasai dunia perlu bahasa Inggris, menguasai dunia. Untuk menguasai Asia belajarlah bahasa Mandarin. Untuk menguasai Indonesia bahasa Indonesia. Untuk menguasai Batak bahasa Toba. Kalau supaya pandai bahasa Toba, tahu lah bahasa Batak semua. Kira-kira begitu. Kalau di Indonesia bahasa Jawa, selain bahasa Indonesia, kalau kalian tahu bahasa Jawa, kemana-mana pun pergi hidup kalian. Bahasa Jawa. Karena hampir seluruh Indonesia ada Jawa. Orang Batak pun ada, tapi tidak begitu banyak. Lebih banyak Jawa. Nah itu, mereka bergabung dengan budaya setempat. Nah kemudian, walaupun mereka bergabung dengan kebudayaan setempat, mereka pun, saya katakan tidak menghilangkan kepribadian mereka. Tetap menghargai ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Misalnya menghormati orang tua, tetap mereka memuja orang tua, nenek moyang mereka lakukan. Tapi tidak menjadi sebuah kebudayaan yang mereka lakukan bersama di Indonesia. Itu. Karena kalau misalnya mereka merantau ke Amerika, mereka kan buat langsung kampung Cina kan, Chinatown kan? Artinya mereka khusus orang Cina. Kalau di Indonesia tidak ada Chinatown, yang ada kampung Keling kan, kampung Keling, kampung Toba, kampung Batak, kampung Karo ada ya, tapi nggak ada kampung Cina. Tapi mereka itu walaupun tidak ada di Indonesia kampung Cina, tapi budaya mereka masih dipertahankan. Ini waktu dinasti Yao. Lalu setelah itu digantikanlah, kalau nanti tadi ini dinasti Zhou ini tahun 122, tahun 1122 sampai tahun 2222 sebelum Masehi. Kemudian ini digantikan oleh dinasti Qing ini. Qing itu tahun
235. Ini kan 235 sebelum Masehi. Nah, pada dinasti Qin ini lebih kejam lagi. Kalau ini dari dinasti Yao dan Zhou, mereka berperang, akhirnya berakibat kepada masyarakat Cina yang mengakibatkan mereka juga emigrasi. Dan ini dinasti Qin ini kejam. Kejamnya seluruh filsafat Konfusianisme di bumi hanguskan. Baik ajarannya, baik pengikutnya dibakar. Kejam. Lalu memaksa orang Cina dulu membangun tembok Cina yang terkenal sekarang ini. Tembok Cina memisahkan Cina daratan dan Cina lautan kan. Nah, akibat dari pemerintahan atau dinasti Qin ini, orang Cina pun emigrasi kedua besar-besaran ke Eropa, ke Asia, ke Afrika, termasuk ke Indonesia. Itulah disebut dengan emigrasi kedua Cina ke Indonesia. Nah, masuknya emigrasi Cina ke Indonesia sama seperti emigrasi yang pertama, mereka tidak mengubah filsafat atau budaya Indonesia. Tetap mereka adaptif, bahkan lebih condong memilih mengikuti budaya setempat lokal. Ini dinasti Qin. Dan mereka sangat tidak mau mengikuti Konfusius. Lalu pada tahun 2010 sebelum Masehi digantikan oleh dinasti Han. Dinasti Han. Dinasti Qin ini diganti oleh dinasti Han. Berbeda dengan dinasti Qin itu sangat benci Konfusianisme, tapi kalau dinasti Han sangat senang dengan Konfusius. Sehingga naskah-naskah yang berkaitan dengan Konfusianisme yang disembunyikan oleh masyarakat Cina waktu itu dikumpul, dicetak dan disebarluaskan oleh dinasti Han. Pada mulanya ajaran Konfusius itu bukanlah ajaran yang mengandung unsur agama, tapi lebih kepada unsur humanitarisme, humanitarian atau kemanusiaan. Tapi di bawah kepemimpinan dinasti Han, Konfusius menjadi agama. Menjadi agama. Ini menjadi agama Cina. Konfusius. Nah, di sini perkembangan yang terlihat 200 sebelum. Tetapi pada masa dinasti Han ini tidak ada lagi emigrasi orang Cina. Karena dinasti Han lebih humanisme, menekankan humanisme. Karena Konfusius itu lebih humanis ya. Lebih kepada memperhatikan manusia, sehingga dia tidak pernah dibenci masyarakatnya dan tidak membuat masyarakat sengsara. Dia lebih membuat nyaman sehingga tidak ada lagi emigrasi Cina ke seluruh dunia. Berhentilah. Nah, emigrasi yang pertama dan kedua orang Cina ke Indonesia itulah yang mempengaruhi kita. Walau mereka, saya katakan tadi, tidak membawa kebudayaan mereka ke Indonesia, tapi mereka juga secara pelan-pelan memberikan pengaruh atau tanda petik tadi menyerbu filsafat Indonesia. Nah, apa-apa saja yang mereka berikan dalam arti memengaruhi kebudayaan Indonesia. Nah, saya katakan tadi budaya Cina itu sangat menghormati orang tua atau roh nenek moyang. Makanya mereka pakai sio-sio itu ya menyembah nenek moyang dan orang tua yang sudah meninggal. Dan itu sangat cocok dengan kebudayaan kita. Kita pun orang-orang Indonesia, filsafat Indonesia sangat taruh hormat kepada roh nenek moyang atau orang yang sudah meninggal. Coba lihat misalnya Toraja. Di Toraja itu orang yang sudah meninggal digali lagi kuburannya, lalu dibersihkan mayatnya, dikasih lagi baju baru, sepatu baru, jam baru,
apalagi kacamata baru, semua dikasih baru. Semakin kita bersihkan dengan baik dan kita belikan baju-baju pakaian yang baik, itulah bukti dia menghormati orang tuanya. Dan itu ditempatkan nanti di rumahnya lagi, didudukkan atau ditidurkan. Nanti kalau kalian pergi ke sana ada duduk gini, jangan kalian anggap itu hidup, itu sudah mati. Itu diawetkan mereka. Makanya mereka nggak takut mati. Kalau mati nanti dibangkitkan lagi kan, dikasih baju, kasih cincin. Kalau dulu bapak tidak pernah punya cincin, kasih cincin. Bapak dulu tidak pernah pakai jam Rolex dari Swiss, pakai jam Rolex. Kalau tidak pernah punya jas yang mewah dari Wall, kan, jahitkan jas yang dari Wall. Makanya dia kan gini. Itu mereka menghargai orang mati itu luar biasa, dan itu tradisi. Habis-habisan itu mereka. Orang Batak pun menghargai orang mati kan, tapi tidak di kuburan. Sebelum ke kuburnya, sebelum diantar ke kubur kan. Kalau orang Batak itu percaya begini, kalau mati nafasnya ini khosa atau nafas ini, kalau mati berubah jadi begu, hantu. Itu pemahaman orang Batak kan. Tapi kalau orang itu baik selama hidupnya dan panjang umur, nafasnya itu bukan jadi hantu, bukan begu, tapi jadi sumangot atau sahala. Artinya dia rohnya menjadi orang yang bukan orang, menjadi roh yang memberi kebijaksanaan, semangat atau semangat sahala. Sahala lebih kepada apa ya? Kebijaksanaan lah, orang bijak. Itu sebab kalau ada orang meninggal 80 tahun ke atas dan dia baik, tortornya orang Batak kan gini kan? Mengapa gini? Supaya turunlah panjang umurnya ke kita kan, dan kebaikannya ke kita. Kita melanjutkan kebaikannya, turunlah sahalanya ke kita, rohnya ke kita turun supaya orang berhikmat kita, lalu kita panjang umur seperti dia. Itu kan kita hormati. Tapi kalau yang meninggal itu masih muda belia, orang Batak kan gini. Gini kan? Artinya apa? Janganlah saya seperti kau kan. Jangan pendek umur kan, panjang umur lah kan. Itu tolaknya. Apalagi yang meninggal itu orang jahat, orang tidak baik kan. Janganlah sama saya, pergilah ke kuburan. Jadi begu kan, jadi hantu. Itu dia tolak. Hampir sama dengan orang Cina tadi atau orang Toraja tadi, menghargai orang yang meninggal, arwahnya. Kalau orang baik itu kan pergi ke kuburan kan, Pak, marisak nyawa Pak katanya. Wah, habis rokoknya, berarti Bapak merokok katanya. Angin yang membuat habis kan. Tanpa diisap pun habis nih. Itu sebabnya orang Batak dulu memindahkan ibadah pagi di kuburan ke gereja. Dulu kan ibadah pagi pada Paskah itu kan di kuburan jadi mulai. Bawa lapet, bawa kopi, bawa lampu Petromax dulu itu. Ibadah kalian belum pernah mungkin merasakan itu. Jadi ibadah pagi itu di kuburan. Tapi sampai di kuburan bukan ibadah. Yang paling banyak jemaat ini pergi ke kuburan bapaknya atau suaminya atau bapaknya, keluarganya, kasihnya lapet, makan kau ya, kami udah datang. Atau kalau laki-laki kasihnya merokok, kasihnya kopi, minum kau ya. Lebih banyak mereka ke kuburan, bukan beribadah. Akhirnya gereja pindahkan ibadah itu ke gereja, bukan lagi ke kuburan. Karena kalau ke kuburan banyak yang sesat daripada yang benar. Itu. Kalau tidak ada keluarganya dia benar. Mau kemana dia kan? Gak ada keluarganya situ kan. Tapi kalau situ opungnya, tulangnya, pergi dia. Ngasih minum, ngasih makan, ngasih rokok. Opung saya datang bawa roti. Ini makan lah ya. Kami beribadah di sana kau makan. Kan sesat. Nah itu.
Itu yang dibawa oleh Cina, tradisi filsafat Cina menghargai roh nenek moyang. Makanya kadang-kadang kita pun ikut dalam pemahaman-pemahaman seperti itu. Pergi ke kuburan ziarah, kan? Sampai sana ngomong dia, Pak, Ma, Opung, kami datang, berkati kami. Datang Opungnya, ya, sabarlah. Nggak ada lagi itu. Kok ngomong? Bolehkah pergi ke kuburan? Boleh, tapi bukan berarti dalam arti bicara minta berkat ke mereka, karena mereka nggak bisa lagi memberkati. Yang bisa memberkati itu Tuhan. Nah, boleh berdoa di situ, karena berdoa di mana saja pun boleh kan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu di depan kuburan Opung ini. Oh, boleh. Nggak dilarang Tuhan itu. Tapi kalau kita Opung, aku mau kuliah, berkati ya, nggak bisa. Opungnya bilang, aku aja nggak kuliah. Kan salah kan. Jadi kan bukan begitu. Nah, inilah pengaruh dinasti Han. Ya. Cina sudah aman, tapi emigrasi Cina ke Indonesia yang sudah datang membawa mereka menjadi sebuah bagian integral Indonesia. Walaupun mereka bukan disebut suku Cina. Tapi kita ingat mereka datang ke Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka loh. Ini sebelum Indonesia merdeka kan? Sebelum Kristus ini, sebelum Kristus. Sebelum Masehi. Sebelum Kristus ya, sama itu ya. Masehi dengan Kristus ya. Sebelum Masehi mereka sudah di Indonesia. Itu artinya gerakan kemerdekaan pun mereka ikut. Tapi setelah Indonesia merdeka nanti kan sikap kita terhadap orang Cina dulu berbeda. Mereka disebut dengan WNA kan, warga negara asing, warga negara keturunan. Sekarang sudah dihapus itu. Jadi kita disebut dulu pribumi. Sekarang istilah pribumi tidak ada lagi. Entah apapun pribumi itu, mana WNA nggak tahu kita. Sekarang semua menjadi warga negara, citizenship. Tidak ada local citizen dan foreign citizen, nggak ada itu. Sekarang sudah sama. Entah dia Cina, Batak, Karo, Jawa, Madura, sama. Cina pun sekarang bisa di Indonesia jadi tentara, polisi. Sekarang sudah ada kan? Tentara dan polisi. Dulu nggak boleh. Namanya pun dulu nggak boleh pakai nama Cina. Makanya diganti. Cik Cok Cek namanya Johannes gitu. Ganti deh. Kalau dia Kristen jadi nama-nama Alkitab. Kalau dia nanti Islam jadi nama-nama Al-Quran, kan? Tergantung apa agamanya, namanya. Itu. Tapi nggak ada yang buat namanya Batak, Poltak gitu. Nggak ada. Walaupun dia sudah ditarutung, nggak ada yang buat nama Poltak. Paling pasti Markus, Matius, Ignatius gitu ya. Pokoknya nama-nama Alkitab lah. Nggak ada nama-nama Batak. Nah itu. Nah inilah yang kita lihat dalam tradisi-tradisi. Dulu juga tradisi mereka kan kalau pergi ke kuburan, kalau ada orang mati, kalau dia mati misalnya orang Cina ini, harta bendanya pun dikubur. Kalau dia kaya banyak emasnya pun dikubur. Baru di atas kuburan itu ada makanan banyak, ada buah, ada babi panggang dan sebagainya. Makanya dulu kalau habis Cina dibakar, dikubur. Orang-orang Indonesia itu ngintip dari jauh, dua pulang orang itu serbu makan buahnya juga, babi panggangnya pun bawa. Lalu mereka, wah hebat arwahnya ini, langsung habis buah. Padahal orang Indonesia yang makannya. Kalau kami itu bisa gitu. Mahasiswa kan kurang makanan kan. Pulang orang itu ada buah, ada babi panggang, apa nggak disikat? Habis itu cepat. Mereka lihat, wah cepat kali dimakan roh nenek moyang katanya. Yang makannya bukan roh nenek moyang, roh STT-nya. Mahasiswa STT yang makan, bawa ke kamar kan. Lagi babi gulingnya itu kan besar, santai enak itu. Itu dulu, sekarang nggak ada lagi. Makanya dijaga kuburan Cina dulu, karena malamnya bisa dibongkar orang, mengambil emasnya, mengambil uangnya.
dibongkar itu. Nah sekarang nggak lagi, kalau sudah Kristen dia tidak dimasukkan lagi hartanya. Kalau dimasukkan misalnya nanti rekening banknya kan apa gunanya kan, ATM-nya apa gunanya? Lebih baik kepada orang yang hidup kan. Nah ini pengaruh. Ini dinasti kerajaan kedatangan filsafat dari Cina. Nah sekarang kita belajar dari kedatangan filsafat dari India. Nah, kedatangan filsafat India dibawa ke Indonesia melalui perdagangan dan pelayaran. Ada dua kelompok besar yang membawa filsafat India ke Indonesia. Yang pertama itu perdagangan kerajaan Gupta. Nah, kerajaan Gupta ini yang dia bawa ini adalah filsafat Hindu. Filsafat Hinduisme. Yang kedua itu kerajaan Maurya. Kerajaan Maurya. Yang dibawa ialah filsafat Buddhisme. Filsafat Buddhisme. Tetapi dari kedua kerajaan ini yang terkenal adalah kerajaan Pallawa. Kerajaan Pallawa sampai 750 Masehi. Nah, kerajaan Pallawa ini tidak hanya di Indonesia berpengaruh, tapi di seluruh Asia Tenggara. Ini kerajaan Pallawa. Nah, apa-apa saja yang dibawa kerajaan Pallawa ke Indonesia? Yang pertama itu soal alfabet, huruf-huruf. Nah, nanti kalau kita lihat alfabet Bali kuno, Jawa kuno, dan Melayu kuno, itu banyak dari kerajaan Pallawa. Alfabet, huruf-huruf Jawa, huruf-huruf Bali, huruf-huruf Melayu, mungkin termasuk juga huruf-huruf Batak, Karo, itu dari kerajaan Pallawa ini. Di aksara ya, huruf. Itu yang pertama yang dibawa. Kedua, nama-nama. Jadi selain huruf, nama juga mereka selalu suka dengan nama Warman. Di belakang nama raja ada Warman. Ini ciri-ciri kerajaan Hinduisme dan Buddhisme dari India. Misalnya Mahendra Warman atau Narasimha Warman, itu banyak nama-nama contoh pangeran-pangeran di Indonesia yang memiliki nama Warman di belakang. Nah, mungkin kita pernah mendengar nama-nama kerajaan Kutai, Kudungga, anak-anak mereka seperti Asawarman atau Dewa Warman atau Mula Warman. Itu yang terkenalkan Mula Warman.
Kalian pernah dulu belajar sejarah pendidikan Indonesia, sejarah Indonesia lah, kerajaan-kerajaan di Indonesia, ada kan Mula Warman. Itu yang paling terkenal. Itu paling bungsu dari anak-anak Kudungga. Dari ada Asawarman, Dewa Warman, dan Mula Warman. Kemudian di Jawa Barat, di Kerajaan Tarumanegara, ada juga nama-nama dengan nama Purnawarman. Kalau di Jawa Barat itu Purnawarman dipakai. Kalau misalnya di Raja-Raja Melayu ada Mauli Warman dan Aditya Warman. Pokoknya yang ada Warman-Warman lah. Itu raja-raja itu. Jadi kalau kalian nanti anak kalian ingin jadi raja, buatlah namanya Warman. Kan supaya lebih jadi raja dia nanti. Misalnya dibuatlah namanya Rajin Warman kan. Atau Dame Warman gitu kan. Supaya jadi raja. Kalau kalian ingin jadi raja, pergilah ke Departemen Hukum dan HAM, ganti nama. Misalnya Ramli Warman. Supaya raja kan. Pokoknya ada Warman-Warmannya lah. Nah itu ciri-ciri yang mereka bawa dari kerajaan Pallawa ini. Jadi dari alfabet resmi, alfabet atau kaligrafi, kemudian nama-nama itu mereka bawa dari kerajaan Pallawa. Dan tidak hanya di Indonesia, saya katakan tadi, di Asia Tenggara pun nama-nama ini cukup diminati. Misalnya di Kamboja, raja-raja Kamboja itu nanti kalau kalian cek, ada Jaya Warman, ada Yaso Warman, ada Surya Warman, mulai dari Surya Warman 1, 2, dan juga di Jaya Warman 7. Jaya Warman. Jadi saking sukanya dengan Warman-Warman ini sampai bisa 7 nama. Seperti Singamangaraja 1 sampai 12 kan. Namanya Singamangaraja semua. Seperti itu Jaya Warman. Nama raja semua itu. Itu kalau di Asia Tenggara, nama-nama raja dari Pallawa. Kemudian Pallawa ini juga membawa perubahan filsafat dalam kitab-kitab atau parabel-parabel dalam kitab-kitab atau perumpamaan-perumpamaan lah kalau misalnya dalam Alkitab ya. Parabel-parabel dalam kitab-kitab Weda atau Upanishad atau Ramayana dari segi Hindu. Dalam kitab-kitab Hindu, nanti di kitab-kitab Hindu itu pemikiran-pemikiran Pallawa itu masuk di buku-buku Mahayana, Veda, Weda, Upanishad dan Ramayana, atau di buku-buku Buddhisme, misalnya Mahayana dan Hinayana, itu ada masuk pemikiran-pemikiran dari kerajaan Pallawa itu. Kemudian kerajaan Pallawa ini memberikan masukan terhadap sistem pemerintahan, monarki atau sistem genealogi, atau mengajarkan juga sistem organisasi militer, kesusastraan, musik, tarian, arsitektur. Itu dari kerajaan-kerajaan kerajaan Pallawa. Makanya nanti banyak sekali sebenarnya tradisi India yang sangat lekat dengan kita. Musik-musik India pun banyak yang kita pakai. Termasuk dangdut itu kan. Dangdut itu kan lagu rakyat kan. Kalau kita bunyikan musik dangdut, semua orang bergoyang. Mula-mula dia kata, nggak enak musiknya ini, nggak tahu lah musiknya ini nggak enak. Tapi ikut juga dia gini. Itu musik dangdut. Musik India juga gitu. Setelah kalau kalian tonton film-film India, setelah musiknya satu kampung datang. Semua satu kampung. Hitung 5 detik ganti baju. Ganti baju lagi. Ganti tempat. Jadi kalau orang India bernyanyi di film India, mereka tonjolkan pertama itu panorama. Mereka sedang iklan panorama India yang bagus. Yang kedua baju. Langsung serempak itu. Ganti baju. Ketiga tariannya. Tarian India itu mencengangkan dunia itu. Bisa sambil nyanyi, sambil lari kan.
Kalian nggak bisa nyanyi lari-lari. Sedangkan berdiri gini aja nggak lari-lari nggak mampu. Apalagi lari-lari. Mereka bisa jungkir balik. Bisa nyanyi mereka sambil cari lari. Ganti kampung, ganti baju, ganti semua ganti. Bisa jingkrak semua. Memang hebat itu. Nggak tahu apakah aslinya seperti itu kan. Kadang-kadang kan film ini nggak sesuai dengan asli kan. Fiksi dia. Waktu saya di India nggak temu seperti itu. Di India itu waduh lebih corok dengan kita. Tapi yang di India Selatan maksudnya. Kalau di India Utara kan ganteng-ganteng putih, lancung. Tapi itu biasanya masih agama Hindu. Tapi kalau di selatan itu sudah gelap, kotor lagi. gelap hitam ya. Itu banyak orang Kristen itu dan Islam. Jadi orang-orang Kristen dan Islam itu biasanya orang-orang suku yang out of caste. Out of caste itu misalnya menikahlah suku Brahma ke suku Ksatria, dia kan dibuang karena tidak satu suku. Atau suku Ksatria ke suku Waisya dibuang, atau suku Waisya ke suku Sudra, apalagi Sudra itu dibuang, tidak diterima dalam masyarakatnya. Lalu mereka menjadi out of caste, lalu mereka disebut dengan Dalit. Suku Dalit. Suku Dalit ini adalah suku out of caste, di luar kasta, tidak lagi masuk ke kasta, entah kasta Brahma, kasta Siwa, kasta Sudra, kasta Ksatria, nggak masuk lagi, out of caste, disebut Dalit. Dan orang Kristen banyak datang dari sini. Dalit, maka ada Dalit teologi. Kalau pernah kalian dengar dengan Dalit teologi, itu dari India. Masih miskin. India ini walau mereka pandai bahasa Inggris karena belajar Inggris ya. Itu namanya government language, bahasa Inggris government language. Tapi bahasa persatuan mereka nggak ada. Makanya kalau pergi kalian ke satu provinsi, pergi ke provinsi lain nggak nyambung itu, karena beda bahasanya. Yang paling besar kan paling banyak Hindi, bahasa Hindi. Tapi tidak semua mereka tahu bahasa Hindi. Kalau di Kerala misalnya India Selatan, pergi ke India Utara, nggak tahu mereka. Kalau tidak tahu bahasa Inggris, nggak bisa mau komunikasi. Kalau kita di Indonesia ini sampai kemana-mana pun kalian pasti ada yang tahu bahasa Indonesia. Kalau di India tidak, susah. Nah apalagi di Dalit ini marginal. Saya pernah lihat buku mereka masih lay. Kalian tahu lay? Nggak pernah kalian lihat itu ya, lay. Kita dulu tahun-tahun 60-an, 70-an, buku kita lay. Nggak ada buku kertas. Lay itu batu. Sebesar ini. Ya sebesar ini, lay. Jadi kalau kalian sekolah, bawa apa? Pulpen, cara. Habis itu bukunya ini, lay. Mereka juga seperti itu. Artinya jauh di bawah kita tertinggal masyarakatnya. Tapi banyak orang pintar itu juga lebih pintar dari kita. Makanya mereka mengeluarkan IBM kan. IBM kan dari India. IBM tahu kok IBM. IBM itu prosesornya komputer. IBM dari India. Dan sekarang kan satelit mereka hebat kan. Satelit kita Palapa dikontrakkan kan, dikontrakkan ke Singapura dan Malaysia kan. Ya, kita nggak banyak menggunakan Palapa kan. Ya mudah-mudahan kalian nanti atau generasi yang lain bisa menggunakan Palapa. Itu. Tapi ada yang miskin, ada yang pintar orang India. Tapi sama miskin ya miskin. Kalau memang miskin sekali. Nantilah kalau punya kesempatan ke sana, lihatlah mereka di sini. Tapi filsafat mereka itu sangat kuat, orang India ini. Nah, pertanyaan kita mungkin mana yang pertama masuk? Apakah pertama masuk filsafat Hindu atau filsafat Buddha?
Jawabannya ialah filsafat Hindu. Yang pertama masuk ke Indonesia ialah filsafat Hindu. Itu sebabnya banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia itu berasal dari filsafat orang-orang Hindu, filsafat Hindu. Misalnya filsafat-filsafat yang didirikan oleh kerajaan-kerajaan yang didirikan oleh Hindu di Kutai, Kalimantan. Kemudian di Jawa Barat ada Tarumanegara. Kemudian di Jawa Tengah ada Medang, Airlangga di Jawa Timur, Belitung di Jawa Tengah tadi, Majapahit di Jawa Timur. Itu semua kerajaan-kerajaan Hindu. Banyak sekali kerajaan Hindu. Sementara kerajaan Buddhis atau Buddha hanya dua. Itu kerajaan Sailendra di Jawa Tengah dan kerajaan Majapahit Sriwijaya di Palembang. Hanya dua kerajaan Buddhisme. Nah, pertanyaannya ialah kalau di India itu antara Buddhisme dan Hinduisme itu berperang, artinya berperang bermusuhan, tidak bisa gabung. Makanya nanti Buddhisme itu harusnya dari India keluar kan, dia pergi ke Sri Lanka atau sampai ke Cina atau ke Cina daratan dan ke Cina lautan. Maka di Tibet terkenal dengan Buddhisme kan. Itu dari India itu bergeser. Karena Hindu yang paling terkenal di India. Apa rupanya bedanya kerajaan Hindu dengan kerajaan Buddhis? Nah, kerajaan Hindu itu lebih menonjol pada raja-raja. Makanya orang India kan terkenal dengan kerajaannya. Raja-raja. Sementara Buddhisme itu menekankan reinkarnasi. Lebih kepada bukan soal kerajaan, tapi soal spiritualitas ya. Ada reinkarnasi manusia, hidup seseorang itu bisa nanti lahir kembali dalam bentuk yang lain. Tergantung dari amal baktinya. Makanya manusia kalau dia jahat, nanti dia lahir di nirwana berikutnya. Nirwana berikutnya itu kan surga berikutnya menjadi bentuk lain. Bisa manusia lahir di nirwana kedua misalnya jadi babi atau jadi kucing atau kupu-kupu atau kera. Kalau dia terhukum, lahir dia misalnya di nirwana kedua bukan lagi manusia, maka kalau dia babi, dia harus meningkatkan kualitas kebabiannya. Supaya meningkat misalnya jadi kera. Kera pun meningkatkan kualitasnya menjadi kera sakti supaya bisa nanti di nirwana ketiga jadi manusia. Makanya kalian tonton kera sakti kan? Berapa kera sakti berapa kalian tonton? Pernah kalian tonton kera sakti? Pernah kan? Sunggokong kan? Sunggokong, ada babi, ada kupu-kupu, ada apa lagi? Macam-macam itu. Sunggokong, gimana? Datang kera sakti. Dialah yang menolong kan? Nanti kalau mati dia, jadi bisa manusia. Sampai tujuh nirwana mereka. Sampai 7 langit, 7 surga lah. 7 lapis. Sampai nanti surga ke-7 lah. Kalau itu sudah surga betul-betulan lah. Tidak berubah lagi. Jadi kalian punya kesempatan 7 kali bertobat. Sampai kepada surga. Nah, Raja Sailendra membangun Borobudur berapa lantai? 9 lantai. Jadi kalau nirwana tadi 7, dia buat 9. Supaya apa? Supaya ya dia melewati bonus 2 surga lagi dia lewati. Makanya Candi Borobudur terkenal seluruh dunia kan. Dia bisa berdiri tanpa semen. Entah dari mana dulu dia buat itu. Mungkin buatnya Buddha itu. Bisa nyatu. Sama dengan Candi Prambanan kan. Kalau pernah kalian lihat Candi Prambanan itu. Itu sebabnya dilarang orang sembarangan naik ke sana. Dulu murahnya masuk ke sana, 50.000. Sekarang 750.000. Karena memang kita bandel. Sudah dibilang dilarang duduk di sini, duduk. Dilarang foto-foto di sini, foto-foto. Dilarang ada ke dalam mengambil sesuatu, memegang sesuatu. Karena kalau dapat dia sesuatu, maka dia dapatlah keinginannya. Ini coba lagi, orang ini dilarang. Dilarang berkumpul-kumpul di satu titik, nanti kan bisa rubuh kan. Wah, kumpul-kumpul lagi sini.
Karena satu bus datang kan, satu bus ya kumpul satu bus. Ya memang susah diatur orang Indonesia ini kan. Nah akhirnya dilarang. Sekarang nggak tahu lah, apakah masih banyak orang Indonesia datang ke sana atau tidak. Mungkin berpikir kalau sendiri mungkin mau lah dia keluarkan 750.000 kan. Tapi kalau ikut tulangnya, 6 burungnya ada 5 orang, 6 orang berpikir juga kan. 6 kali 750.000 lebih baiklah makan satu kampung kan. Daripada membuang uang masuk ke sana. Kalau dulu saya waktu bawa tamu dari sini kan datang dari Sumatera, dari Medan atau dari mana. Amang ayo ke Candi Borobudur. Jadi sering kali saya naik turun, capek. Naik itu 1 jam. Turun lagi 1 jam, 2 jam. Baru nanti turunnya tidak bisa langsung ke parkiran karena harus lewati beli souvenir. 1 jam lagi. Jadi minimal 3 jam hanya di situ berjalan kaki. Apa enggak habis kaki ini pun sakitnya bukan main. Makanya kalau ada tamu mau kemana ke Borobudur, oke, sampai di parkiran pergilah kalian ya, nanti bangunkan aku, tidurlah 3 jam kan, biarkan aja lah mereka jalan kaki ke sana. Karena nggak ada yang menarik, ininya tangganya jauh-jauh. Mungkin yang buat dulu kakinya ruas, kakinya ini tinggi-tinggi sehingga dia bisa jalan gini cepat kan. Tapi sekarang orang Indonesia kan pendek-pendek, jalan gini kan capek. Kalau orang-orang Eropa itu kan tinggi, dia jalan cepat gitu. Makanya orang Indonesia ditinggal bawah. Sempit pula itu, ini sempit. Jadi kalau dia orang Indonesia kan pelan-pelan, orang lain cuk gitu, cepat. Nah makanya bagus itu dibuat harganya mahal supaya jangan berdesakan di sana. Beda kalau di GWK di Bali. Di Bali itu kalau masuk ke patung Garuda yang besar itu, walaupun capek jalan kaki, tapi nanti di beberapa spot ada orang sedang menari tarian Bali. Kita bisa sambil istirahat nonton gitu. Oh gini nyawa tarian Bali. Baru jalan lagi, nanti jumpa ritual Hinduisme. Sembahyang Hindu. Oh gini nya Hindu sembahyang. Artinya ada waktu kita jeda istirahat, tapi menikmati tarian atau ritus-ritus di sepanjang jalan. Kalau Borobudur nggak ada tarian, tidak ada ritus-ritus penyembahan, nggak ada. Yang ada capeknya, terik matahari, jalan kaki ke atas. Wih, makanya kami kalau ke sana coba harus berangkat jam 5 dari rumah supaya sampai di sana jam 7. Jam 7 naik ke atas kan masih matahari agak enak sedap lah ya. Tapi kalau sudah sampai jam 11, jam 12 naik ke atas, aduh walah. Panasnya bukan main. Terik matahari. Nah itu bangunan Mula Warman itu. Sailendra maksud kerajaan Sailendra, Buddhisme. Nah, di Indonesia antara filsafat Hindu dan filsafat Buddha itu akhirnya terjadi sinkretisme. Mengapa disebut sinkretisme? Tadi saya katakan filsafat Hindu itu menekankan raja-raja. Maka ada Raja Majapahit, Raja Kute, ada Raja Tarumanegara, Raja Medang, Raja Erlangga, Raja Banten, banyak itu kerajaan-kerajaan Majapahit. Sementara Buddhisme, kerajaannya itu, rajanya itu lebih pada dianggap sebagai titisan dewa. Lebih pada penghormatan yang lebih spiritual. Nah akhirnya makanya digabung begini, raja itu menjadi dianggap sebagai raja spiritual, artinya titisan dewa, wakil Tuhan, wakil Allah. Itu yang terjadi sinkretismenya, dan itu juga mempengaruhi dan akhirnya masuk ke gereja atau ke pimpinan gereja. Jadi pimpinan gereja itu kalau sudah jadi porus kayak merasa lebih hebat kan, dihormati kan, Puye Purus misalnya, atau ketua sinode, atau jadi pimpinan gereja, karena ditakuti orang, nanti dipindahkan dia ke tempat-tempat yang tidak enak. Nah ini akhirnya kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti itu. Lihatlah sekarang kalau pemilihan gubernur, bupati, presiden, ketua DPR, MPR RI, waduh,
kayak memilih orang yang paling di Pertuan Agung kan. Nah ini sinkretisme itu akhirnya jadi kerajaan Hindu bukan lagi berdiri sebagai raja seperti raja, kerajaan Buddha bukan lagi seperti orang yang punya spiritualitas, tapi sudah digabung ajaran sinkretisme Hindu dan Buddha dalam ketatanegaraan, dalam kepemimpinan di Indonesia. Ini yang kita lihat. Artinya jadi kehidupan di istana pun, istana kerajaan-kerajaan itu sudah bercampur antara filsafat Hindu dan filsafat Buddhis. Nah ini yang kita lihat dari warisan filsafat India di Indonesia. Jadi peradaban kaum Hindu dan peradaban kaum Buddha sudah bergabung di dalam sebuah kerajaan. Nah misalnya nanti kalau kalian lihat di kerajaan-kerajaan Raja Sanjaya, misalnya kerajaan Mataram Hindu, lalu dia namanya kerajaan Mataram Hindu, tapi isinya di dalam adalah filsafat Buddhis. Nah kerajaan Hindu disebut tapi di dalamnya adalah kerajaan, isinya ialah ajaran Buddhis. Nah ini kalau kita lihat nanti di sejarah-sejarah raja-raja di Indonesia, kalian sudah belajar tentu itu di pelajaran sejarah nasional ya. Atau misalnya Raja Wisnu yang Buddhis ya di kerajaan Sailendra, tapi namanya disebut dengan nama Hindu. Wisnu itu nama Hindu, tapi dia dalam kerajaan Buddhis. Nah itu tadi sinkretisme tadi. Nama Hindu, tapi dia memimpin dalam kerajaan Buddhis di kerajaan Sailendra. Nama dia Raja Wisnu, tapi dia di kerajaan Sailendra yang Buddhis. Itu namanya sinkretisme, nama-nama kerajaan. Dan itu menyebabkan banyak orang namanya Markus, tapi agamanya Islam. Atau namanya Muhammad, tapi dia pendeta. Bukan Muhammad yang di sini, beda. Itu kan bahasa Karo. Ini ada pendeta Muhammad gitu. Banyak itu pendeta Muhammad karena dia bertobat. Bertobat kan. Ini sekarang ada lagi ustadz yang baru bertobat kan. Ada lagi orang Aceh yang baru bertobat kan. Makanya mereka semakin apa sekarang, makin gerah nih. Di Cilegon dilarang HKBP berdiri. Sekarang banyak orang Islam balik Kristen di Cilegon. Jadi memang hati-hati menghempit orang Kristen ini. Semakin dibabat semakin merambat. Secara gereja dia kalian pelajari ya. Semakin dibabat semakin merambat. Sama seperti kumis atau janggut, semakin dicukur semakin merambat kan. Makanya laki-laki jangan sering cukur, makin ramah gitu. Saya pikir dulu itu bohong. Saya coba-coba akhirnya banyak, capek juga akhirnya. Yang cukur-cukur ini semakin dicukur makin merambat. Nah itu. Jadi sekarang ini banyak seperti itu. Namanya Katolik tapi imannya Protestan ya. Sebaliknya namanya Protestan imannya Katolik. Namanya Martin Luther tapi gereja Katolik. Ada itu kan? Namanya siapa nama Martin Luther, gereja mana? Katolik. Enggak nyambung kan? Kalau namanya Martin Luther gereja Protestan nyambung kan? Atau namanya siapa? Yohanes Paulus II kan? Gereja apa? GKI katanya. Ya, nyambung itu. Tapi itulah pengaruh itu tadi, sinkretisme tadi. Di Indonesia sudah banyak seperti itu. Seperti tadi kan, Raja Wisnu namanya Hindu, tapi memimpin dalam kerajaan Buddhis, Sailendra. Nah itu. Atau tadi saya katakan lagi namanya Sanjaya, ya dalam kerajaan Mataram Hindu, tapi dia seorang Brahman, Buddhis. Nah itu biasa itu. Atau namanya Siwa di Muntilan di Jawa Tengah, tapi dia dalam kerajaan Buddhis. Nah inilah beberapa contoh sinkretisme filsafat India ini di Indonesia, Hindu dan Buddhisme.
Dan itu tidak bisa kita buang begitu saja. Nah misalnya tadi saya katakan Candi Borobudur itu Buddhis. Candi Borobudur di Buddhis. Dibangun oleh arsitektur Buddhis, disebut dengan Candi Borobudur. Tapi yang dibangun itu apa namanya, candi Borobudur itu seperti miniatur kosmos Hinduisme. Miniatur kosmos Hinduisme artinya yang dibangunnya itu seperti kosmologi Hindu, bukan Buddhis. Karena itu kan kerajaan-kerajaan. Tadi 9 tingkat itu kan kerajaan-kerajaan. Walaupun ada dalam kerja di pemahaman Buddhis itu ada nirwana tadi, nirwana 1 sampai 7. Tapi dia membangun Borobudur itu walau dia dalam kerajaan Buddhis, tapi yang dia bangun itu mikrokosmosnya Hinduisme. Nah, ini yang kita lihat sinkretisme yang mendalam itu. Nah, masih banyak lagi nanti itu bagaimana Hinduisme dan kerajaan filsafat Hinduisme dan Buddhisme saling menyatu. Nanti kalau kalian baca lagi buku-buku Raden Wijaya, di situ akan terlihat bagaimana Hinduisme dan Buddhisme menyatu, atau karangan Emputan Tular, Kakawin dan Sutasoma. Sutasoma itu juga percampuran Hinduisme dan Buddhisme. Atau nanti ibu kota negara kita yang baru namanya ibu kota negara apa? IKN itu ibu kota negara. Apa namanya? Negara Kertagama. Negara Kertagama itu sebuah sinkretisme Hinduisme dan Buddhisme. Negara Kertagama. Itu nanti ibu kota kita. Kalau kita dulu kan nama ibu kota kita kan Jakarta. Nanti nama ibu kota itu Negara Kertagama. Itu nanti ibu kota kita namanya. Itu perpaduan Hinduisme dan Buddhisme. Walaupun nanti ada patung burung Garuda yang megah itu, ada nanti Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah tonton miniaturnya, gambarnya di YouTube. IKN itu. Tontonlah. Itu yang arsiteknya itu orang Bali itu. Arsiteknya orang Hindu Bali. Tapi yang dia bangun ibu kota negara. Mudah-mudahan nanti kalian setelah dibangun itu pergi ke sana. Bisa masuk ke sana ya. Oke, lalu kita akan masuk pada kedatangan Islam ke Indonesia. Ini filsafat. Kedatangan filsafat Islam ke Indonesia. Mungkin kita berpikir seharusnya filsafat Islam itu datang ke Indonesia dari mana? Dari Arab, Timur Tengah ini. Tapi kenyataannya yang membawa filsafat Indonesia, filsafat Islam ke Indonesia bukan dari sana. Karena apa? Karena mereka dulu datang ke Indonesia itu bukan dalam rangka agama, tapi dalam rangka perdagangan. Coba bayangkan filsafat Cina, Hindu dan Buddha itu sudah mengakar di Indonesia selama 10 abad. 10 abad berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Dan ketika ingin mereka mengislamkan Nusantara ini enggak mungkin, karena sudah 1000 tahun orang dicekoki filsafat Hindu dan Buddha dan Cina, Konghucu. Makanya mereka datang ke Indonesia bukan dalam rangka untuk mengislamkan, tapi dalam rangka perdagangan. Lalu pertanyaan kita, dari mana datang filsafat Islam ke Indonesia? India. Dari India. mengapa? Karena ada sebenarnya dari India dan Ya betul. Tapi mengapa? karena kawasan Indonesia itu strategis Pak, perdagangan, jalur perdagangan. Bukan itu alasannya. Alasannya ialah karena Indonesia sudah dipengaruhi filsafat Hindu dan Buddha selama 10 abad yang datang dari mana? India. Jadi pendekatan India lebih mudah mengislamkan Nusantara. Alasan yang kedua ialah
Di India sudah berkembang kerajaan-kerajaan Islam. Ada kerajaan Islam di Kabul, Gandhar, Lahore, Delhi, Sialkot, Agra, Benggala, Dhaka, Bombay, Bijapur, dan Gujarat. Dan Islam Gujarat itulah yang datang ke Indonesia. Mereka orang India. Sehingga ketika disebarkan agama Islam oleh orang India, orang Hindu Buddhisme yang ada di Indonesia tidak merasa takut. Karena ini orang India. Gitu. Dari sana masuknya filsafat Islam ke Indonesia. Pedagang-pedagang Gujarat. Nah, walau sudah 10 abad Hindu Buddha di Indonesia, tapi karena mereka datang dari India, pendekatannya lebih India, maka orang terima sambil berdagang, sambil menyebar agama. Nah, makanya ada hikayat-hikayat atau cerita-cerita rakyat, mengapa orang Indonesia itu bisa kalah menjadi Islam? Karena begini, ada cerita, datanglah ke Tapur Selatan, contoh ya. Datanglah orang Tapur Selatan ini kepada pedagang-pedagang Gujarat itu. Kalau kalian misalnya belajar sejarah, yang pertama di Indonesia itu di Batak itu kerajaan Hindu di Candi Pertiwi. Karena di situ masih ada sekarang candi kan, Candi Pertiwi namanya. Nah, datanglah ke sana orang-orang pedagang Gujarat ini. Dia katakan begini, marilah kita bertanding ilmu. Kalau runtuh gigimu nanti, maka aku tidak mau Islam. Tapi kalau gigimu tidak runtuh, saya masuk Islam. Mulailah adu ilmu kan. Memang runtuhlah gigi orang pedagang Gujarat ini. Kalah ilmu mereka. Tapi namanya pun pedagang kan, dia balik lagi ke Gujarat, India, dia pakai gigi palsu. Lalu balik lagi dia ke Indonesia, ke Tapur sana. Lalu dia katakan, ayo bertarung kita. Kalau gigiku tidak runtuh, kau masuk Islam. Kalau gigiku runtuh, jangan masuk Islam. Mainlah bertarung. Ya giginya nggak runtuh. Namanya pun gigi palsu, mana runtuh itu. Lalu dia bilang, waduh hebat ilmumu, maka saya masuk Islam. Nah, itu contoh pendekatan-pendekatan yang membuat mereka milih Islam. Di tempat-tempat lain mungkin beda. Karena di Jawa itu butuh 4 abad supaya Islam diterima di sana. Sampai Wali Songo menjadi Islam. Nah, di kita ini pun sangat sulit diterima. Nah, ini dari pedagang Gujarat. Bagaimana pedagang-pedagang Gujarat ini masuk ke Indonesia? Lalu orang-orang Gujarat ini adalah berasal dari Islam Sufi. Islam Sufi itu kalian tahu Islam Sufi. Kalau di Indonesia, kalau di Kristen itu namanya Kristen Pietis, yang menjaga kekudusan, menjaga kesolehan. Itu Sufi. Sufi itu Islam yang tawakal, yang bersih, tidak mementingkan dunia, tidak lagi mementingkan hidup sekarang, tapi lebih mementingkan kehidupan yang akan datang. Itu Sufi. Itu sebabnya mereka menjadi orang yang punya pengaruh, orang-orang Sufi ini. Jadi memang kalau mau kita berpengaruh, kita harus punya tingkat spiritualitas yang bagus. Itu sebabnya makanya hari Sabtu kemarin kami rapat dosen untuk meningkatkan spiritualitas mahasiswa di kampus ini. Dibuatlah keputusan setiap Senin dan Jumat mahasiswa wajib masuk ibadah. Karena itu bagian daripada spiritual formation. Siapa mahasiswa yang tidak ikut ibadah, misalnya nanti kan dibuat absen dan komite harus langsung kirimkan kepada DPA. Kalau ada nanti 10 kali tidak masuk ibadah, maka kemungkinan besar pertama diskorsing, mungkin 1 semester, dan atau dikeluarkan dari kampus ini karena dia tidak punya spiritualitas. Karena orang yang tidak punya spiritualitas tidak mampu membawa perubahan. Coba bayangkan pedagang Gujarat yang dari Sufi ini mampu mengislamkan banyak kerajaan-kerajaan Hindu
dan Buddhis di Indonesia. Tumbang semua mereka buat. Coba lihat kerajaan-kerajaan apa? Kerajaan Majapahit, kerajaan Mula Marwan, kerajaan Kute, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram, tumbang dibuat Islam. Karena sufisme mereka. Kalian apa yang kalian tumbangkan? Apa yang kalian tumbangkan dengan sufisme kalian atau pietisme kalian? Enggak ada. Kita ini jadi Kristen sekarang ini gara-gara sufisme Kristen atau pietisme Kristen. Yang datang ke kita itu DJV atau NZG atau RNG itu adalah orang-orang yang tingkat kerohaniannya tinggi, yang suka bersekutu, suka membaca Alkitab, suka merenungkan Alkitab, lalu mereka berkumpul di Rai Mission Gesellschaft itu. Lalu mereka tetean, udah kirimlah ke Indonesia. Sinomensen atau si Climber atau si Bet itu dikirim dari uang mereka yang bersekutu dalam persekutuan doa itu. Bukan gereja mengutus. Gereja sibuk mengatur apanya? Dirinya, organisasinya. Lihatlah gereja-gereja kita sekarang. Yang diatur gereja sekarang ialah syarat-syarat jadi purus, jadi ketua sinode kan. Syarat-syarat jadi preses. Itu yang diatur tata gereja. Bukan berbicara syarat-syarat menjadi penginjil atau syarat-syarat menjadi dibaptis, syarat-syarat menjadi membuka jemaat. Ada itu di tata gereja sekarang. Ada itu tata gereja. Karena kita lebih banyak mengatur birokrat daripada mengatur jemaat untuk bermisi, berkoinonia dan berdiakonia. Gereja kita lihat aja, paling banyak kita urus apa? Koinonia. Setiap minggu ada 3 kali ibadah. Habis itu kategorial, Moria, ibu, bapak, lansia, pemuda. Itu gereja. Habis itu di kantor lagi persekutuan lagi. Di mana-mana ada terus hanya berkumpul koinonia. Tapi tidak ada orang yang marturia dan diakonia. Paling-paling nanti diakonia bulan Desember ini bawa Indomie ke panti asuhan. Itu aja. Sekali setahun berbuah diakonia Kristen. Atau 2 kali lah, Paskah dan Natal. Itu pun yang dibawa kematian karena bawa Indomie. Jadi kalau kalian nanti menyumbang ke panti asuhan, jangan bawa kematian. Karena Indomie itu membuat orang mati pelan-pelan. Berilah kehidupan. Hindari memberi kematian. Makanya saya tidak suka kepada gereja yang membawa Indomie ke panti asuhan. Itu bukan memberi kesehatan. Memberi kematian pelan-pelan. Itu. Nah ini yang kita lihat sekarang. Filsafat Islam itu bukan dibawa oleh orang Timur Tengah, tapi dibawa oleh pedagang-pedagang gujarat yang sufisme. Sufisme itu ialah orang yang pietis ya, memikirkan surga dunia. Oke, sampai di sini dulu karena waktu kita sudah jam 15.17. Saya mohon pamit karena ada tugas saya yang harus saya kerjakan. Kita ketemu minggu depan. Saya akan kirimkan malam ini silabus untuk laporan baca. Nanti bukunya besok diminta dari saya dikopi bersama dengan kelompok B dan A. Ya. Oke, silakan menutup pertemuan kita dengan doa. Siapa yang menutup dengan doa?
atau berdoa aja, nanti kalau kita bernyanyi masih ada orang yang kuliah. Ya, silakan. Baik, untuk menutup perkuliahan kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam Injil saja, akan puji dan kami sembah melalui anak Yesus Kristus. Kini Bapa, kami telah selesai mempelajari filsafat umur dan mempelajari materi-materi yang baru untuk kami pahami. Bapa, bukakan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima materi ini dan bisa memahaminya dengan baik untuk masa depan kami selanjutnya. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak dosen kami yang telah mengajari kami. Kiranya Engkau memberkati perjalanannya yang akan pulang ke rumah dan melanjutkan aktivitasnya. Engkau yang selalu menyertai langkahnya dan juga Engkau yang menyertai keselamatan yang daripada. Terima kasih Bapa, kami dalam manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya pengampunan-Mu Engkau berikan kepada kami supaya berkat yang daripada-Mu tidak terhalang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menitipkan orang tua kami di tangan-Mu supaya kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka dan Engkau memberikan keselamatan yang daripada-Mu kepada mereka. Terima kasih Yesus. Dengan doa dan permohonan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu dan seizin-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.